Salam saudara-saudari semua. Pagi ini kita membahas 2 Samuel pasal 15 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Hari ini ayat gampang untuk dimengerti apa yang Tuhan firmankan untuk kita. Di dalam renungan pagi hari ini, saya percaya Allah mau berfirman untuk kita setiap orang. Kita lihat dari pasal 9 sampai dengan 20. Daud menghadapi penghakiman. Di pasal 12, Allah mengatakan dirinya, pedang tidak akan pergi dari keluarganya karena perkara dia dengan Batseba dan karena dia membunuh Uria. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Di ayat 12 dikatakan, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, dan juga malapetaka akan kutimpa atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Dan juga aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Dan orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Dan Daud mengaku akan dosanya. Dan Daud berkata, Tuhan telah menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati. Kemudian ketika anak itu dengan anak yang dilahirkan dengan Batseba itu pasti akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahir bekas istri Uria dari Daud hingga mati, hingga sakit. Daud menghadapi penghakiman dalam dosanya. Daud di hadapan Allah menghadapi penghakiman. Di sini sampai dengan pasal 20 adalah ayat pengarah Daud menghadapi penghakiman. Sebelumnya dia orang yang mengikuti Allah dan diangkat oleh Allah. Allah menguatkan keluarganya. Allah menguatkan kerajaannya. Terhadap dia Allah memberi banyak perjanjian dan berkat, mendirikan kerajaan Daud. Semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi hati Daud perlahan timbul masalah. Orang pun bisa demikian. Kita tidak banyak ngomong pasal ini. Maaf. Di dalam penghakiman di pasal 13, perkara orang lain. Pada saat Daud menghadapi penghakiman itu akan ada pada kerajaan Daud dan keluarganya. Bukan hanya Daud seorang diri menghadapi penghakiman, tetapi semua milik Daud akan menghadapi penghakiman. Dan bagaimana dengan orang lain? Di dunianya Daud, di dalam seluruh Israel, dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat, sesungguhnya setiap orang pun menghadapi penghakiman dan ujian. Setiap orang harus mengambil keputusan. Setiap ujian mengambil keputusan. Jadi kita harus berhati-hati. Hari ini di zaman sekarang, kita pun dalam penghakiman. Situasi lingkungan yang tercemar yang mengakibatkan banyak yang menyakitkan
merugikan lingkungan, dosa manusia, kota dan negara, bahkan seluruh bumi, setiap negara itu dalam berdosa. Kita akan menghadapi penghakiman, peperangan, pertikaian antar negara di dalam pemasaran. Orang perusahaan dengan perusahaan saling bertikai, saling bertanding. Dunia sekarang menghadapi penghakiman Tuhan di akhir hari, di akhir zaman. Kita di dalam penghakiman ini menghadapi penghakiman Allah di akhir zaman. Pilihanmu akan menghadapi ujian. Bagaimana kamu mengambil keputusan? Keputusan apa yang berkenan bagi Allah? Iya, banyak keputusan manusia kebanyakan berdasarkan akal pikiran. Kamu akan menggunakan nilai darimu untuk mengambil keputusan. Dilihat itu seperti dari nilai darimu, tetapi pada saat kamu mengambil keputusan, itu dari reaksi dari perasaanmu atau emosimu. Bagaimana reaksi dari perasaanmu? Banyak orang mengambil keputusan dengan tidak berakal. Maka saya sebutkan dengan emosi. Emosi yang dibentuk, reaksi yang terbentuk dari masa pertumbuhanmu. Kegiatanmu dengan orang tuamu, dengan saudara keluargamu, dan lingkungan yang membuat kamu akan membuatkan keputusan itu. Terlebih lagi hubunganmu dengan orang tuamu. Banyak sekali keputusanmu itu dipengaruhi oleh hubungan ini. Jadi kamu punya harga sendiri, akan berpengaruh. Tetapi yang penting mengambil keputusan, reaksimu. Itu kita harus mengenal diri kita sendiri. Dan di sampai pasal 16 pun memberitahu kepada kita, pada saat situasi negara kita menghadapi penghakiman, seharusnya kita mengambil keputusan apa? Dan bagaimana kita mengambil keputusan? Pada saat penghakiman ada pada keluarganya Daud, pasal 13 dan 14, ini mengatakan manusia menghadapi ujian dalam mengambil keputusan. Di dalam penghakiman, bagaimana kamu memilih, malapetaka akan datang. Bagaimana kamu memilih mengambil keputusan. Dan juga di dalam malapetaka ini, semua melihat Daud bermasalah. Daud perlahan menurun. Dia tidak mati, tapi menghadapi pedang. Negaranya tidak lagi seperti dulu. Dan bagaimana yang dipikir oleh Amnon, apa yang harus dia panggil keputusannya. Dan Absalom, seharusnya dia mengambil keputusan apa. Yoab, apa yang harus dia ambil keputusannya. Ketiga orang ini sangat penting. Mereka sangat dekat dengan orang yang penerus kedudukan raja. Salah satu dia adalah tim dari
militernya, tentaranya, yang kedua anaknya Daud sendiri. Sesungguhnya di pasal 12 Absalom lahir, tetapi dia masih kecil, baru lahir. Maka tidak terpikir akan dia dan juga tidak perlu mengambil keputusan. Tetapi pada saat itu Amnon, Yoab, Absalom harus mengambil keputusan ini. Di dalam penghakiman, pada saat Daud merosot siapa yang akan naik, setiap orang menghadapi penghakiman Allah. Amnon, dia memilih untuk memuaskan hawa nafsunya. Absalom, hubungan dengan Amnon, semuanya juga melihat Daud semakin lemah. Di duanya ada pertikaian. Dan sekarang Absalom melihat Amnon pada saat ia menyakiti adiknya. Mengambil keputusan dengan sadis. Pada ada kesempatan dia membunuh dia dengan sadis. Dan ini adalah orang yang dalam perebutannya, dan orang ini bahkan mencemari adiknya, dan dia sangat mencintai adiknya, sehingga Absalom membuat anaknya diberi nama, putrinya bernama Tamar. Dia pasti memusnahkan Amnon. Ini adalah pikiran dari Absalom. Di sini kita lihat di hatinya Absalom di dalam penghakiman. Dia memilih untuk menggantikan Daud. Dia punya hati yang liar dan juga dia tidak menanti sampai Daud meninggal. Tidak menanti sampai Allah menjemput Daud pulang. Kita lihat pada saat Saul dia dihentikan ke kerajaannya. Saul menghadapi keluarganya peperangan dan juga semakin merosot menghadapi dengan Filistin. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud, dia tidak menyakiti Saul, dia tidak memberontak dan juga bukan keputusannya sendiri untuk menggantikan dia. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, dan orang bawahannya pun menyarankan agar membunuh Saul, tetapi dia menghalangi. Dia tidak melakukan dan juga membiarkan orang lain. Dan siapa yang dibunuh oleh Daud, yaitu musuh-musuh dari Saul. Sebagai orang Israel, dia membunuh orang Filistin. Dia membunuh orang Amalek. Membunuh musuhnya Allah, musuhnya orang Israel. Ini adalah Daud, sehingga Allah sangat menghargai dia. Mendirikan kerajaan Daud sampai selamanya. Tetapi sekarang Daud menghadapi penghakiman. Seumur hidupnya semakin menurun. Hampir sampai pada akhirnya. Siapa yang mengganti kedudukannya dalam penghakiman ini? Absalom berkeputusan untuk menggantikan dia. Musuh pertama yaitu Amnon, karena kedudukannya lebih tinggi dari dia. Kedua, dia tahu dirinya sendiri. Tetapi dia tidak mengambil keputusan untuk menanti, dan keputusannya itu tidak taat di dalam Tuhan. Dan kita lihat di pasal ini ayat 1
sampai dengan 12. Temanya agar tidak dikejar orang. Keputusan kita setiap orang dalam menghadapi penghakiman dan keputusan. Pada saat penghakiman datang, setiap orang akan menghadapi percobaan atau ujian. Atau pilihan, setiap orang akan menghadapi ujian. Kita lihat Amnon, Absalom, bahkan Yoab pun menghadapi percobaan. Sampai di pasal 15 1 sampai dengan 12, yaitu rencana Absalom memberontak terhadap Daud. Di ayat pertama dikatakan, sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Dia sudah menganggap dirinya seorang raja. Di pasal 14 dia dengan usaha payah dia menghadap pada raja. Dia berkeputusan menghadap pada raja, dan juga apa yang ada padanya dia pun tidak cukup. Dia menghadap pada raja baru mendapat kekuasaan, dan juga Yoab tidak membiarkan dia menghadap pada raja dan memanggil dia datang, dan Yoab pun di situ masih berpikir, sehingga dia membunuh ladangnya Yoab dan memaksa Yoab. Dan juga karena ini Yoab berpikir, aku menolongmu, tetapi kamu membakar ladangku. Kamu bisa datang karena itu juga usaha dari Yoab. Dan sekarang kamu tidak berterima kasih padaku, bahkan malah membakar ladang dan menyuruh Yoab menghadap kepada Absalom, kepada raja. Yoab juga benci terhadap Absalom. Kebencian ini sampai akhirnya dia membunuh Absalom. Yang akhirnya, dan kita terus melihat membaca akan melihat, dan hari ini di pasal 15 kita melihat kesepakatan dalam Absalom untuk memberontak kepada Daud. Yang harus dia binasakan, pertama yaitu Amnon, kedua yaitu Daud. Bagaimana dia memusnahkan Daud? Pertama, mendekat pada inti kekuatan untuk mendapat orang-orang penting dalam Daud, kepercayaan terhadap orang-orang dari Daud. Daud menggunakan orang yang bagaimana dan siapa yang mengikuti dia. Dia tahu dengan jelas di dalam inti pertahanan dia bisa mewakili raja, dan dia bisa mendapatkan perhatian orang yang di sebelah selatan. Suku Israel sungguh selatan. Ini salah satu rancangan dari dia, sehingga dia seperti mengangkat dirinya seperti raja. Ada kereta kuda dan 50 orang yang berjalan di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan menuju pintu gerbang. Dia tidak setiap pagi pergi ke renungan pagi, tetapi di sini malah menuju pintu gerbang. Dia tidak mendekat pada Allah. Dia di situ merebut hati rakyat. Setiap orang yang mempunyai perkara yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, dia akan bertanya kepada orang itu, dari mana kamu datang? Dan
ada perkara apa setelah mendengar? Dia berkata, lihat perkaramu itu baik dan benar. Dia mengambil hati orang, kamu benar, kamu benar. Kamu banyak yang disalahkan. Tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengar engkau. Raja tidak peduli samamu. Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara dan pertikaian hukum boleh datang kepadaku. Aku akan menyelesaikan perkara dengan adil. Nah, semuanya membuat orang salut kepadanya dan hati rakyat ada padanya, karena setiap orang yang datang padanya dia berkata dia benar. Mendapatkan hati rakyat. Dan ada orang yang sujud menyembah padanya, menganggap dia sebagai raja. Absalom terhadap orang yang sujud menyembahnya, dia mengulur tangan dan pegang orang itu dan mencium orang itu. Kamu sujud kepadaku, kamu mendukung aku, maka aku memelukmu, menciummu, yaitu dengan memberi salam kita bersama. Sehingga dia dengan demikian mendapatkan hati dari suku sebelah utara dan selatan. Di ayat ke-6, cara demikian diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk dihadiri perkaranya oleh raja, dan demikian Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Mencuri hati. Apakah Daud tidak peduli akan perkara orang? Tidak, tetapi Daud tidur kesiangan. Absalom pagi-pagi sudah datang. Setiap orang yang mencari Daud dia menghalangi. Dikatakan Daud, raja tidak memihak padamu dan mengutus orang lain. Sekarang aku yang menolong kalian. Dia mencuri hati rakyat. Di dalam penghakiman, Absalom mencuri hati rakyat, membuat rencana untuk menggantikan Daud. Sesudah lewat 4 tahun, Absalom tidak sabar menanti. Dia telah mendapatkan hati rakyat, terlebih lagi dari sebelah selatan Yehuda. Dan dulu Daud di Hebron menjadi raja. Dia sekarang ingin bangkit menjadi raja. Kemudian dia ingin pergi ke Hebron, dan orang-orang di sana menerima dia. Jadi dia meminta kepada Daud untuk mengizinkan dia pergi ke Hebron untuk membayar najarnya, dan raja pun mengizinkan. Tetapi dia di Hebron mengutus orang-orang dengan sembunyi, utusan-utusan rahasia. Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Lihat, bukankah kamu mendukung Absalom? Sekarang Daud tidak berdaya. Sekarang Absalom menjadi raja yang baik. Jadi pada saat kita bersama membunyikan sangkala, kita bersama berseru, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Dan Absalom pada saat dia berada di Hebron, dia juga telah tahu orang-orang mana yang mengikuti dia, orang-orang penting yang mengikuti dia, dan mendapatkan hati rakyat. Dia pun lakukan. Dia di Yerusalem membawa 200 orang mengikuti dia. Semuanya ditipu oleh dia.
Dikiranya dia di situ mempersembahkan korban persembahan, tetapi sesungguhnya seperti dia dibajak pergi. Waktu mereka pergi tanpa curiga, pergi dengan mereka tanpa mengetahui, tetapi sudah salah masuk pesawat, ya tidak berdaya. Jadi ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, dia juga mengundi orang-orang, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo, penasehat Daud. Demikian kesepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Saudara-saudari semua, kita harus berhati-hati, terlebih lagi orang-orang yang dekat dengan orang yang berkuasa. Kalau kamu di perusahaan, kamu orang yang dekat dengan orang yang berotoritas dan juga di pemerintah, atau dalam partai kamu dekat dengan orang yang berkuasa, pada saat kekuasaanmu menghadapi penghakiman atau pada seluruh situasi menghadapi penghakiman Allah datang, kamu akan menghadapi penghakiman yang sangat serius. Pikiranmu, keinginan hatimu menghadapi ujian. Kekuasaan memikatmu. Kekuasaan pun mulai bereaksi. Apakah kamu ingin mendapatkannya? Absalom, dia ingin mendapatkan dengan caranya sendiri. Sesungguhnya dia tidak melakukan apapun. Dia taat nanti di kuasa Tuhan. Daud akan memberikan kekuasaannya kepada dia. Tapi dia sendiri ingin mendapati. Dia tidak sabar menanti sampai Daud mati. Dia ingin menggantikan Daud. Dia pembangkangan terhadap Daud sama dengan pembangkangan terhadap Allah. Dia memilih dengan caranya sendiri, tidak memilih cara Allah, menanti waktu Allah. Allah yang berkuasa atas segalanya. Allah terhadap kerajaan Daud punya kehendaknya sendiri. Tapi sekarang Absalom ingin sendiri menjadi raja. Walaupun dalam pikirannya merasa Daud tidak baik, dia yang sangat baik, tapi tidak seharusnya dia menggantikan Daud. Pikiran yang penuh kesombongan, penuh dengan kebutaan, yang tidak melihat dia sendiri melakukan perkara yang tidak benar. Sesungguhnya dia sendiri lebih besar lagi menghadapi penghakiman Allah. Jadi kita, saudara-saudara yang mendekat para orang yang berkuasa, kamu harus berhati-hati. Di tempat kerjamu, di negaramu, di keluargamu, kamu sendiri harus tahu bagaimana berjalan. Dan terus kita melihat Daud menghadapi Absalom, demikian dia melarikan diri. Pelarian yang tidak dengan rencana dan harus segera pergi. Dia sangat mengerti akan anaknya ini. Dia tahu kalau tidak melarikan diri itu tidak baik, pasti akan menghadapi kematian. Ayat 13 sampai dengan 18. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicara Daud kepada semua pegawai yang ada bersama-sama dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak dapat luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang.
Dia tahu kematian datang, harus segera pergi. Absalom akan datang. Dia sekarang menjadi raja, telah membunyikan sangkakala dan terus menggerakkan orang-orang yang bersama dengan dia untuk menyerang Yerusalem. Dia harus melarikan diri. Dia tahu dan langsung lari. Dia pun tidak punya waktu untuk bertanya kepada Allah dan memberitahu kepada sahabatnya. Orang-orang di sekitar dikatakan kita segera melarikan diri. Lalu hanya keluarlah raja dan seisi rumahnya yang mengiringi dia. Hanya tinggal 10 gundik yang untuk menunggu istana. Daud menghadapi ujian, dia seharusnya bagaimana? Apakah dia meremehkan Absalom? Kepada Absalom, para panglima mengumpulkan tentara untuk berperang pada dia. Ayah tidak berpikir bagaimana berperang melawan anaknya, tetapi anak ini ingin mengambil nyawaku. Hanya satu cara, aku melarikan diri, seperti Saul menginginkan nyawanya. Dia pun melarikan diri. Sekarang kembali ke asalnya, melarikan diri. Ini adalah ujian kepada dia atau percobaan pada dia. Dia tidak berkata, Absalom, kamu demikian, aku membunuh kamu. Kamu yang membangkang, aku membunuhmu. Dia tidak berkata demikian. Nanti kita akan menerangkan bagaimana pikiran Daud. Sampai di ayat 18, 600 orang yang mengikuti dia adalah pilihan dia sendiri. Orang-orang ini sudah dari awal mengikuti dia, yaitu bersama dengan Daud mendirikan kerajaan Daud, bersama menghindar dari Saul, mengikuti Daud yang melarikan diri bersama dengan raja lain, menghindar dari Daud, dan mereka mempunyai persahabatan yang erat. Mereka mengambil keputusan. Kita mengikuti Daud. Daud dari awal memimpin kita. Kita memiliki sekarang yang kita punya semua karena dari Allah lewat Daud. Jadi 600 orang Kreti, orang Pleti, dan Gad, 600 orang banyaknya mengiringi dia dari Gad berjalan melewati raja. Dia dengan setia menghadapi ujian, walaupun raja kacau, bahkan melarikan diri, tetapi kita pun mengikuti dia. Kalau tidak habis semuanya, biarkan habis. Mereka menghadapi percobaan, kemudian sampai pada ayat 19. Lalu bertanya raja kepada Itai, orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan bersama kami? Tidak perlu kamu ikut kami. Dan juga waktumu mengikuti saya belum lama, tidak seperti 600. Aku tidak membiarkanmu bersama dengan aku. Perjalananku tidak tahu harus kemana. Kamu pulanglah, jangan ikut aku mengembara. Bawalah saudara-saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. Tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana ada tuanku raja ada, baik hidup atau mati, disitulah hambamu juga ada. Keputusan Itai setia mengikuti raja. Dia tidak mengandalkan rumah yang besar, dia tetap setia mengikuti raja dalam percobaan pilihan darinya. Maka
pada rakyat pun menyeberangi sungai. Mereka dengan menangis dengan suara keras menyeberangi sungai, dan sebelah lain juga menghadapi percobaan atau ujian selain dari Itai dan 600, yaitu keluarga dari Jodak dan juga orang Lewi. Jodak dengan Abiathar, mereka kedua kepala imam. Mereka mengangkat tabut perjanjian mengikuti Daud, bersama dengan Daud pergi. Dia tidak berkata, "Hei Daud, mengapa kamu melarikan diri tidak memanggil aku?" Mungkin Daud berkata, "Aku tidak sabar panggil, melari pun tidak ada waktu." Dia berkata, kamu cukup bersahabat. Sebab dari gunung kota Sion itu jauh dari tempat. Seluruh kota mereka bersama pergi, pastilah Jodak dan Abiathar tahu, dan mereka mengangkat tabut perjanjian Allah. Hati mereka mengikuti Daud. Mereka mengangkat Daud, mengikuti Daud. Dia tahu bahwa Daud, kamu perlu memerlukan Allah. Walaupun Allah meninggalkanmu, tetapi Allah bersumpah untukmu tidak akan meninggalmu dan akan meninggalkan keturunanmu. Kami setia mengikutimu. Saya angkat tabut Allah dan mengikutimu. Tapi Raja Daud tidak mengizinkan mereka ikut dan menyuruh mereka pulang. Dalam hatinya bagaimana agar tabut Allah dan Allah mengikutinya. Dan di sini sangat penting karena keterbatasan waktu, sulit dijelaskan. Di ayat 37 pelarian dari Daud. Dan yang di depan itu yang paling tengah yaitu pasal 25. Lalu berkatalah raja kepada Jodak, "Bawalah tabut ini kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamanku. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya." Seluruh pasal di ayat ini yang paling penting dalam menghadapi hakiman manusia, menghadapi ujian. Kamu, pilihanmu dan aku, keputusan apa yang harus kita ambil. Daud di sini, penulis di sini menulis, "Aku meletakkan diriku di dalam kehendak Allah, biarlah kehendak Allah yang terjadi. Aku bersedia taat. Bawalah tabut itu kembali ke kota. Allah tetap berkuasa. Aku yang mengikuti tabut Allah, bukan tabut Allah yang mengikuti Allah. Sekarang aku mau dalam pelarian. Tabut Allah tetap kembali di tempat kota Allah, tempat kediamannya. Aku, kalau dia berkenan, aku akan kembali dan juga akan melihat kediaman Allah. Kalau aku kali ini pergi, aku dibunuh, aku tidak dapat melihat Allah lagi. Biarlah dilakukan kepadaku apa yang baik di matanya. Daud di bawah kembali, kita bersahabat, kita bersama menghadapi hidup atau mati. Hari ini kamu bawa pulang tabut dan jagalah tabut. Tetapi kalian mempunyai seorang anak. Kalian pulanglah dengan selamat.
Kalau Absalom ada kabar kamu menyuruh kedua anakmu untuk memberitahukan kepadaku. Dia taat di dalam kehendak Allah dan menyerahkan dirinya di hadap kepada Allah, dan tetapi dia perlu pertolongan dari sahabatnya. Kamu tolong aku. Kalau ada sesuatu, ada kabar, biarlah mereka yang memberi kabar kepadaku. Karena keterbatasan waktu, kita sampai di sini. Karena sudah dikatakan yang terpenting, kita serahkan diri kita di hadapan Allah dengan terbuka menghadapi penghakiman Allah. Pada saat kita demikian, pasti ada kasih karunia. Pada saat kamu tidak peduli pada keputusan Allah, kamu menggunakan kekuatanmu sendiri untuk berbuat sesuatu. Daud bisa saja bangkit untuk menyuruh Yoab untuk bertanding dengan Absalom. Dia juga punya orang-orangnya, tetapi dia tidak memilih untuk berperang. Dia taat di bawah kehendak Allah. Saudara-saudari semua, staf gereja, pada saat kamu menghadapi penghakiman di tempat kerjamu, seharusnya apa yang bisa kamu perbuat? Taatlah di bawah penghakiman Allah, agar Allah yang menjadi Raja dan menjadi Allah. Seperti Daud. Daud pasti ada anugerah untukmu. Amin. Mohon Tuhan untuk memberkatimu. Kita menyembah Tuhan, Allah kita. Haleluya.
上帝，我的王，我要称颂你，我要永永远远赞美你的名。我要圣人都要来敬拜你。哈利路亚，我的神，我的神，我的心，我承认，都要敬拜你。一生都要来敬拜你。哈利路亚，我的神，我的神，我的心，我承认，都要敬拜你。我的手，我的头，我决心，我承认，都要敬拜你。我的手，我的头，我决心，我承认，都要敬拜Tuhan Yesus, ini doa kami. Hidup kami adalah milik-Mu. Kami seluruhnya milik-Mu. Seumur hidup kami menyembah-Mu. Tuhan, di dalam hidup kami seluruhnya kembali kepada Engkau. Di dalam pasal ini kita melihat setiap orang menghadapi reaksi penghakiman, orang dalam menghadapi penghakiman berbeda. Kita punya waktu bagaimana reaksi dari kita. Kita setiap dalam pikiran kita Allah pun melihat. Mohon kiranya Roh Kudus yang menuntun kita. Sesungguhnya emosi kita, perasaan kita membawa kita bisa menuju hidup atau mati. Kita pun selalu dikendalikan dengan perasaan kita di dalam perkembangan hidup kita. Ayah dan ibu, orang yang terbesar yang mengendalikan perasaan hidup kita. Apa yang kita lihat dalam kegiatan antara ayah dan ibu yang membuat model di dalam hidup kita. Mereka dengan kasih atau dengan kekerasan atau dengan emosional dalam hubungan akan mempengaruhi
kita. Tuhan, mohon Engkau menolong kami agar kami merenungkan hidup kami. Perasaan kami di setiap tahap yang menjadikan kami sampai di hari ini. Kebiasaan reaksi perasaan kita bagaimana? Tuhan, saat ini Engkau mengizinkan kami untuk melihat bagaimana perasaan kami, emosi kami. Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk menerangi kami. Terangilah kami. Terlebih lagi pada saat kejadian yang datang dengan tiba-tiba, kami menghadapi situasi bukan dalam yang kami siap siaga, tetapi bagaimana dengan reaksi kami dengan menggerutu. Banyak sekali rancangan. Apakah kami juga menyalahkan orang lain? Atau juga apa sungguh-sungguh bisa dengan tenang di hadapan Allah? Percaya. Roh Kudus, saat ini kami mengundang Engkau menerangi kelemahan di dalam hidup kami. Tuhan, Engkaulah pertolongan kami. Tuhan Yesus. Tuhan, pada kami menghadapi perasaan kami, rupanya aku juga seperti ibuku. Ada dalam banyak perkara aku tergesa-gesa dan takut. Aku seperti banyak dari ibu. Melihat reaksi dari ibu saya pun sangat tidak suka dan sangat takut, yang menjadikan saya sekarang pun demikian. Ya Tuhan, Engkau adalah jalan keluarku. Tuhan, tolonglah kami sekeluarga. Saudara-saudari semua, pada waktu kita sedang, kita pun bisa melihat diri kita akan menyerupai ayah atau ibu kita. Sekarang kita berbagi, kita berdoa, saling yang kamu bayangkan. Rupanya
watak kita seperti ayah atau ibu kita, membuat kamu merasa gagal dan tidak suka pada diri sendiri, kita langsung berdoa. Ayat 25, lalu berkatalah raja kepada Joab, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali sehingga aku dapat melihat lagi dan juga tempat kediamannya.
Tetapi jika ia berfirman, beginilah aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Mari kita, Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam hidup, walaupun menghadapi penghakiman, walaupun menghadapi kesusahan, seperti Daud seketika melarikan diri, tidak dalam persediaan, menghadapi kesusahan, seperti keadaan kami sekarang yang secara tiba-tiba menghadapi kesusahan dalam perekonomian, kesusahan dalam ekonomi. Tetapi Tuhan, kami serahkan hati kami bersama dengan Daud, serahkan kepada Engkau. Kami rela dengan berani menghadapi kesusahan, menggenapi kehendak Allah. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari semua, Daud di dalam pelarian, dia serahkan dirinya kepada Allah, taat di dalam penghakiman Allah. Ini yang harus kita pelajari. Dan kedua, kita menghadapi penghakiman, hari-hari susah, kita harus menghindar dari keegoisan dan benar kita sendiri. Kita harus dengan kebaikan terhadap orang lain. Ini adalah Daud. Jadi pada saat Itai berkata ingin mengikuti Daud, Daud menyuruh dia, pulanglah. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih setia kepadamu. Kamu mengikuti aku akan susah. Dan juga kamu pulang. Absalom tidak membunuhmu. Dia dengan kasih setia terhadap Itai. Dan ada juga seorang sahabat yang di belakang tidak dikatakan Husai. Dia pun ingin mengikuti Daud. Tetapi Daud berkata, kalau kamu mengikuti, bahkan akan menjadi beban bagiku. Kamu pulanglah. Kalau ada sesuatu, kamu beritahu kedua anak imam. Bahkan kamu di situ bisa menolongku. Daud tidak sembarangan. Dia tahu siapa yang boleh mengikuti dia. Biasa yang harus ditinggalkan lebih baik. Daud ada langkah di dalam kesusahan. Dia memandang kepada Allah dan dia mengerti akan setiap orang. Dia harus mengambil keputusan. Bukan keputusan yang sembarangan. Kita mudah sembarangan. Ya baik. Bukan. Kita harus bisa berkata tidak. Harus dengan hikmat. Harus mengikuti Allah. Amin. Kita raba hati kita dengan tangan kita. Bapa Sorgawi. Ikuti doa saya. Bapa Sorgawi. Kami di masa muda mau mengikuti Engkau. Pada saat kami tua, kami tetap mau mengikuti Engkau. Pada saat kami berkelimpahan, kami pun mau mengikuti Engkau. Di saat kami menghadapi penghakiman, kami pun tetap mau mengikuti Engkau. Mohon Engkau beri kami hikmat. Jangan menjadi orang baik. Jangan mengambil hati orang lain. Tetapi kami hanya mau mengambil hati Engkau.
Beri kami hikmat dan kepintaran. Beri kami pengetahuan, beri kami keberanian. Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus, mohon Roh Kudus memberikanmu hati yang merendahkan diri, taat kepada Allah di dalam hatimu. Di dalam seumur hidupmu, di dalam keadaan apapun, kamu bisa memandang kepada Allah untuk mengambil keputusan, mengikuti Dia, mengambil segala keputusan. Kiranya Tuhan memberkatimu. Kiranya Tuhan mengangkatmu. Pada saat kamu sangat mengasihi Allah, hatimu penuh iman, Allah begitu memberkatimu. Di saat kamu menghadapi kesusahan, kamu tetap mengikuti Allah. Allah tetap dengan kebaikannya kepadamu. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih setianya kepadamu, agar setiap jalan yang kamu lewati penuh dengan embun dari sorgawi dan minyak dari sorgawi. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, amin. Terima kasih Tuhan.